Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas tentang usaha rekayasa bidang sistem teknik bagian 2. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada menghitung titik impas atau BEP, strategi promosi, dan laporan kegiatan usaha. Baik, kita mulai. Subbab yang pertama yaitu menghitung titik impas atau BEP. Dalam kegiatan usaha, seorang wirausahaan selalu memperhitungkan adanya titik impas atau BEP ini. Break-even point atau BEP dapat diartikan suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya itu tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Apabila penjual hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan akan menderita kerugian. Dan sebaliknya, akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Ada beberapa komponen dari break-even point atau BEP ini. Yang pertama adalah fixed cost, yang kedua variable cost, kemudian yang ketiga yaitu selling price. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fixed cost. Fixed cost atau biasa disebut dengan biaya tetap, itu merupakan jenis biaya yang bersifat statis atau tidak berubah dalam ukuran tertentu. Biaya ini akan tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan aktivitas atau produksi, atau bahkan ketika melakukan produksi yang banyak sekalipun. Ya, contoh dari biaya ini adalah gaji karyawan, biaya sewa gedung, serta biaya penyusutan. Gitu. Kemudian yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis, tergantung dari tindakan volume produksinya. Kalau produksinya itu meningkat, maka variable cost pasti akan meningkat. Contohnya apa sih, Nak? Contohnya biaya bahan baku, biaya tagihan air, tagihan listrik, tagihan telepon, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan biaya bahan baku nih, kalau kita mau memproduksi, misalnya bulan ini cuma produksi 100 pieces gitu ya, kemudian bulan depan kita mau naikin jadi 200 pieces, maka otomatis biaya variabelnya akan meningkat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu selling price, yaitu merupakan komponen ini tuh adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Oke, dalam perhitungan BEP itu menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian, gitu ya. Nah, rumus perhitungan BEP itu ada dua. Yang pertama BEP unit. BEP unit itu rumusnya yaitu fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost-nya. Oke, yang selanjutnya yaitu cara menghitung BEP rupiah. BEP rupiah ini menggambarkan total penerimaan produk dengan kualitas produk pada saat BEP. BEP rupiah itu dirumuskan dengan fixed cost dibagi dengan 1 main variable cost dibagi harga jualnya. Nah, sedangkan laba yang diperoleh itu diperoleh dari total penerimaan dikurangi total biaya. Total penerimaan ini dicari dari harga jual dikalikan kuantitas CHP kali Q. Kemudian total biaya itu dicari dari fixed cost ditambah variable cost-nya. Oke, Ibu kasih contoh ya, Nak. Misalnya ada kasus seperti ini. Suatu perusahaan makanan menjual 200 buah hasil produksinya dengan harga 20.000 per buah. Biaya variabel per buah dari barang tersebut itu 14.000, sedangkan biaya tetapnya adalah 792.000. Tentukan A. BEP dalam unit, BEP dalam rupiah, BEP berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung 90.000. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama BEP unit dulu. Tapi sebelumnya kita cari yuk. Dari soal ini dia akan menjual 200 buah ya, Nak. Kemudian harga jualnya 20.000, biaya variabelnya atau variable cost-nya 14.000 dan biaya tetapnya 792.000. Fixed cost-nya adalah 792.000. Oke, kita kerjakan yang BEP unitnya dulu. BEP unit dicari dari fixed cost dibagi harga main variable cost. Kita masukkan yuk. Berarti 792.000 dibagi 20.000 main 14.000. Maka diperoleh hasilnya yaitu, kalau kita hitung hasilnya 132 unit. Supaya perusahaan tidak untung dan tidak rugi, dia harus menjual sebanyak 132 buah barang. Oke, yang selanjutnya kita cari jawaban yang BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah dicari dari fixed cost dibagi 1 main variable cost dibagi harga jual. Jadi kalau kita masukkan berarti fixed cost-nya 792.000 ya, Nak. Kemudian 1 main variable cost-nya 14.000 dibagi dengan harga jualnya 20.000. Kalau kita masukkan berarti diperoleh BEP rupiahnya yaitu 2.640.000. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang C. Berapa buah barang yang harus dijual agar perusahaan untung 90.000? Baik, untuk mencarinya kita peroleh dari laba sama dengan P kali Q dikurangi FC plus VC ya, Nak. Fixed cost ditambah
variable cost-nya. Oke, kita masukkan laba atau untung yang akan kita peroleh 90.000. Kemudian harga jualnya, price-nya kan tadi dijual 20.000 ya, nak. 20.000 dikalikan Q nanti adalah berapa barang buah yang harus dijual. Jadi kuantitasnya ya, nak. Dikurangi variable cost-nya 792.000 ditambah variable cost. Variable cost-nya itu kan 14.000 ya tadi, nak. Itu untuk satu buah barangnya, tapi karena kita mau menjual 200, maka 14.000 dikalikan 200. Nah, dari sini nanti kita hitung hasil yang diperoleh yaitu 184. Jadi barang yang harus dijual agar perusahaan untung 90.000 itu adalah harus menjual 184 buah. Kalau BEP unitnya tadi 132 itu kalau dia nggak rugi dan nggak untung gitu ya, nak. Jadi balik modalnya itu kalau kita sudah menjual 132 unit. Tapi kalau misalkan mau untung 90.000, maka kita harus menjual sebanyak 184 buah. Oke, baik, kita lanjutkan ke subbab yang selanjutnya yaitu strategi promosi usaha sistem teknik. Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkaitan pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri dari 4 komponen yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya yang pertama kita harus menentukan target pasarnya. Kemudian yang kedua tentukan tujuan promosinya. Kemudian yang ketiga buat isi pesan yang menarik gitu. Kemudian yang keempat pilih sarana promosi dan yang terakhir yang kelima yaitu kita harus membuat anggaran promosi. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha, sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Nah, perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Nah, harus memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya harus relevan, dapat dimengerti, netral, dan juga lengkap. Nah, analisis kegiatan usaha itu perlu dibuat dan disusun secara sistematis dan secermat mungkin serta logis. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya, apakah laporannya itu masuk akal atau tidak. Dikatakan sistematis apabila keterangan-keterangan yang dikemukakan dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan. Kemudian dalam menyusun laporan kegiatan usaha ini juga hendaknya kegiatannya itu bersifat komunikatif, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan juga mudah dimengerti. Laporan pelaksanaan dikatakan lugas apabila bahasa yang digunakan langsung menjawab persoalan yang nyata dan tidak bertele-tele. Nah, laporan itu dapat dibedakan jadi 4, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas atau cash flow. Laporan laba rugi itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode atau 1 tahun. Nah, laporan perubahan modal itu menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Sedangkan neraca itu adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.